Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena waktu yang Tuhan berikan. Dan kita bersyukur buat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk kita berada pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Situasi boleh membuat kita takut, segala sesuatu membuat kita bimbang, tetapi kita harus yakin ada pertolongan daripada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah berjudul mendapat pertolongan dari Tuhan. Mendapat pertolongan dari Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 8. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu Selah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang hidup di dalam dunia pasti memiliki masalah dalam hidup mereka. Entah kesusahan karena ekonomi, entah kesusahan karena sakit penyakit, entah kesusahan karena pekerjaan yang hari-hari ini kita lihat ada banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, yang di PHK, sampai-sampai seorang yang bernama Inul Daratista pun meminta maaf karena berapa ratus karyawannya di PHK. Kesusahan-kesusahan membuat banyak orang mempunyai iman yang runtuh. Kesusahan-kesusahan yang dialami oleh setiap manusia banyak membuat orang lupa akan pertolongan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus mampu mengatasi masalah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan jalan pintas, tetapi kita harus mengatasi persoalan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan minta pertolongan kepada Allah, dan pertolongan kepada Allah itu masih ada sampai sekarang. Dalam menghadapi masalah, banyak orang Kristen lupa bahwa masih ada pertolongan. Banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, mereka boleh mencari jalan pintas. Mereka mencari pertolongan kepada orang lain. Mereka mencari pertolongan kepada dewa-dewa, kepada dukun-dukun, kepada gunung kawi dan lain sebagainya. Tetapi hari ini di tengah-tengah masalah saudara dan saya, di tengah-tengah hidup kita saat ini, kita perlu mencari pertolongan bukan kepada manusia, tapi kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dari Tuhan sajalah pertolongan itu. Dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2 berkata, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap kita, khususnya umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Mazmur 124 ayat yang ke-8 juga berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita bukan dari nama lain. Pertolongan kita bukan dari manusia yang ada dalam dunia, tetapi pertolongan saudara dan saya hidup sampai saat ini. Saudara dan saya boleh makan sampai saat ini. Saudara dan saya boleh sehat sampai saat ini.
saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang dari luar manusia, itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itulah saya mau katakan kepada saudara, mari dalam keadaan apapun juga kita tetap berharap mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sampai sekarang mungkin kita sudah berdoa, sampai sekarang kita sudah meminta, tetapi belum ada. Jangan putus asa, jangan cepat marah, tetapi mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin saat ini saudara dan saya menghadapi masalah yang begitu besar, persoalan yang begitu rumit, keuangan yang makin menipis dan lain sebagainya. Tabungan kita keruk, tabungan kita ambil terus. Jangan takut, Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan peduli kepada saudara. Karena Dia tidak akan membiarkan umatnya, anak-anaknya hidup jatuh. Tetapi ketika dia jatuh, Tuhan akan bangunkan kita. Dia angkat kembali kepada kita. Bagaimana caranya kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Bagaimana caranya kita menerima pertolongan daripada Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan semuanya akan mungkin terjadi. Mari kita melihat yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan. Yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat yang kedua berkata, 2 Tawarik 15 ayat yang kedua berkata, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Perhatikan ayat ini. Bila mana kamu meninggalkan Tuhan, kamu, saudara dan saya, akan ditinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam dunia, kita mengenal seorang pejabat, taruhlah Presiden Jokowi. Kita hidup bergaul dengan dia, kita dekat dengan dia. Saudara dan saya telah diangkat menjadi anak atau menjadi keluarga. Dan saudara tinggal di dalam istana, baik di Bogor maupun di Jakarta. Saudara, ketika saudara tinggal di dalam istana dan dekat kepada Bapak Presiden Jokowi, maka ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara membutuhkan sesuatu, ketika saudara saya memerlukan sesuatu, kita gak usah bingung, kita gak usah bimbang. Kenapa? Karena Presiden Jokowi mengetahui semua apa yang saudara dan saya butuhkan. Kita datang kepada Dia, kita minta pertolongan kepada Dia. Maka karena kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam istana, kita hidup dekat dengan Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi akan memberikan apa yang kita butuhkan. Demikian juga dengan Tuhan kita. Ketika saudara hidup di dalam Tuhan, ketika saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya itu pasti datang dari Allah. Pasti akan diberikan Tuhan kepada saudara berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat nafas kehidupan, berkat segala-galanya dalam hidup kita datangnya dari Tuhan. Tapi syaratnya jangan tinggalkan Tuhan. Untuk menikmati pertolongan Tuhan, maka sebagai anak Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan coba-coba kita lari, jangan coba-coba kita keluar dan meninggalkan Tuhan. Apabila saudara dan saya keluar dan tidak tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan menjauhi kita. Tuhan juga akan meninggalkan kita. Firman Tuhan tadi katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun dekat dengan kita. Kalau kita ada dalam Tuhan, maka Tuhan pun dekat dengan saudara dan saya. Oleh sebab itulah, mari
kita jangan meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Masalah yang berat akan kita alami, penyakit yang belum disembuhkan saat ini, jangan coba-coba keluar, jangan coba-coba lari daripada Tuhan. Semuanya akan mengalami kesia-siaan. Kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Raja Yoram. Raja Yoram di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 dan ketiga berkata demikian. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikannya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam dan bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Saudara kasih Tuhan, Raja Yoram di dalam kehidupan dalam Alkitab dikatakan dia memerintah 12 tahun. Alkitab mengatakan dia memang tidak seperti ayahnya yang jahat. Dia tidak seperti ibunya yang jahat, tetapi dia masih terikat dengan dosa dari para seorang pemimpin yang bernama Yerobeam. Dosa itu tidak ditinggalkan oleh Yoram. Akibat Raja Yoram berbuat dosa, akibat Raja Yoram mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dan meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Allahnya. Maka kalau saudara membaca di rumah nanti dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya, maka saudara akan melihat Allah menghukum bangsa Israel. Allah menghukum bangsa Israel dengan apa? Satu kelaparan yang luar biasa, satu persoalan yang sungguh-sungguh luar biasa. Akibat apa? Akibat Yoram meninggalkan Tuhan, maka hukuman Tuhan terjadi, yaitu orang Israel bukan makan nasi, bukan makan jagung, bukan makan gandum, tetapi maaf bicara, dia makan tahi burung merpati. Coba bayangkan, gak ada manusia yang makan kotoran binatang. Tidak ada manusia sesusah-susahnya hidup mereka, tidak pernah saya mendengar makan kotoran binatang, tahi binatang dimakan oleh manusia. Tidak ada. Itu akibat kenapa? Akibat pemimpin yang meninggalkan Tuhan. Akibat Yoram, Raja Aram meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel mengalami kelaparan yang sungguh-sungguh luar biasa. Keadaan pada waktu itu sangat mengerikan. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan sekarang pun sama. Di mana-mana seluruh dunia mengalami masalah dengan COVID-19. Masalah yang sedang dihadapi oleh seluruh manusia di dalam dunia mengerikan. Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak anak-anak Tuhan yang kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Banyak yang stres, banyak yang bunuh diri, banyak yang membunuh, merampok, menipu dan berbohong. Akibat apa? Saudara, akibat mereka mengalami kesusahan. Di tengah-tengah kesusahan itulah mari kita belajar untuk tetap tidak meninggalkan Tuhan. Kita pakai lutut kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu gak perlu terlambat. Pertolongan Tuhan itu gak pernah bohong. Pertolongan Tuhan itu gak pernah berdusta. Tetapi yang sering kali kita tidak mengalami pertolongan dari Tuhan adalah diri kita sendiri. Kita sebagai manusia berkata, mana mungkin Tuhan menolong kepada kita. Yang kedua adalah contoh Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus ada dalam kuburan. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan dengan seorang anak kecil juga dia takut. Dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Dia menjadi kecewa kepada Yesus. Sehingga ketika Yesus di tengah-tengah penderitaannya, Petrus datang. Aku mau pergi menangkap ikan. Seharusnya Petrus sebagai pemimpin, seharusnya Petrus sebagai murid Tuhan Yesus tidak meninggalkan Tuhan, tidak lari daripada Tuhan, tetapi seharusnya Petrus berada dekat dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Tetapi peristiwa ini membuat Petrus lari daripada Tuhan. Peristiwa ini membuat Petrus meninggalkan Tuhan. Apa akibatnya? Ketika dia mulai pergi melaut, menangkap ikan, Alkitab katakan semalam-malaman ia tidak menangkap seekor ikan pun masuk ke dalam jalannya. Bahkan ikan teri pun tidak masuk ke dalam jalan daripada Petrus. Semua lolos. Sehingga ketika itu dia mengalami kegagalan. Apa daripada cerita ini? Kesimpulan apa? Kesimpulannya ketika saudara dan saya mengambil keputusan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah, ingat, Tuhan pasti menghukum saudara. Tuhan akan meninggalkan kita. Dan akibatnya apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan, semua mengalami kegagalan. Kenapa seringkali kita mengalami kegagalan? Karena seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Sebab itulah mari kita belajar untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita ingin mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara dikasih Tuhan, seorang bapak punya 2 anak. Anak yang bungsu ini datang, "Pak, bagi dong warisannya." Bukankah orang timur itu adalah sesuatu hal yang memalukan? Orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih segar, dia sudah minta warisan kepada orang tuanya. Tapi ayah yang baik dia berikan warisan kepada anak yang bungsu. Setelah mendapatkannya, dia tinggalkan bapaknya. Wah, dia hidup dengan berfoya-foya, dia hidup dengan senang, kekayaannya melimpah, uangnya banyak, dia hidup dengan wanita cantik, dia lakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya berfoya-foya menyenangkan dirinya. Tahukah saudara, kekayaan yang begitu banyak lama-lama akan menjadi habis. Kekayaan yang begitu banyak, menumpuk uang yang begitu banyak, lama-lama juga akan habis. Gunung yang tinggi kalau dikeruk terus, digali terus akan habis. Si anak yang hilang ini kehilangan kasih karunia bapaknya. Dia kehilangan segala-galanya. Akibatnya dia hidup melarat. Dan kalau dia sudah hidup melarat, dia ingat kepada orang tuanya. Dia kembali kepada orang tuanya. Hari ini kesimpulan firman Tuhan dari ketiga hal. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan pelayanan. Kalau saudara tidak akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Kalau saudara tidak akan mengalami kegagalan. Kalau saudara tidak mengalami kebangkrutan. Mari kita mau belajar untuk tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi. Di sebuah daerah ada seorang pendeta. Seorang pemuda dan pemudi minta nikah, dinikahkan oleh pendeta itu, didoakan. Dan mertuanya daripada sang laki-laki ini begitu baik, dia berikan sebuah toko. Dia bangun sebuah toko, dan tokonya dia pada satu saat dia berdoa kepada pendeta yang memberkati dia, tolong doakan. Akhirnya pendeta itu datang mendoakan toko itu, walaupun toko itu belum jadi.
Si sang istri pendeta merawat, membantu untuk mengatur toko itu, meletakkan barang-barang di toko-toko itu, dan kemudian didoakan. Setelah didoakan, toko itu diberkati, dan suami istri ini dikaruniakan 3 orang anak. Wah, sibuk sekali dia melayani pelanggan-pelanggan tokonya. Dia begitu setia, tadinya begitu setia kepada Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi karena kesibukannya dengan tokonya, maka satu saat dia sudah tidak beribadah. Sekali gak beribadah, 2 kali gak beribadah, 3 kali gak beribadah. Pendeta yang mendoakan, yang mengerti, tahu. Dia besuk yang pertama. Wah, dia katakan, si suami berkata, Pak Pendeta, Tuhan juga sih yang salah. Tuhan kasih kepada saya pelanggan-pelanggan yang banyak, sehingga saya sibuk untuk melayani pelanggan-pelanggan. Kalau saya tidak melayani pelanggan dan saya tidak buka toko pada hari Minggu, mereka akan pergi ke toko-toko yang lain dan mereka akan belanja. Ya, si pendeta mendoakan, lalu si jemaat berkata, ya minggu depan saya datang. Dan minggu depannya si suami istri ini tidak lagi beribadah. Tidak lagi beribadah, tokonya makin semakin ramai, makin semakin sibuk. Sehingga dia memanggil tukang beca, memberikan sebuah amplop untuk dibawa ke gereja dan dimasukkan sebagai kolektor. Saking kayanya, saking sibuknya, kolektor aja disuruh orang bawa ke gereja untuk masukkan. Ketika pendeta itu tahu bahwa si suami ini membawa amplop untuk kolektor, dia katakan, pulangkan. Jangan terima, pulangkan. Akhirnya dia pulangkan. Dan untuk kedua kalinya si pendeta besuk lagi. Dan ketika dia besuk lagi, dia apa berkata, sekarang saya tak perlu Tuhan. Kekayaan saya cukup untuk 7 turunan. Kekayaan saya bisa membiayai hidup anak-anak saya dan keluarga saya 7 turunan. Berkatalah sebuah suami istri kepada pendeta itu, jangan besuk lagi. Akhirnya dengan kecewa si pendeta itu pulang. Ketika si pendeta itu pulang, beberapa waktu kemudian pendeta itu melayani di satu daerah, satu kota. Sang istri telepon, segera pulang. Orang yang mengatakan bahwa saya tidak butuh Tuhan lagi. Maaf, sebelumnya anaknya sakit dan kemudian setelah anaknya sakit, anaknya meninggal. Dalam ibadah pelepasan jenazah, si pendeta ini berkata, ini adalah teguran Tuhan kepada sang ayah dan kepada sang ibu. Tetapi sang ayah dan sang ibu daripada anak itu acuh saja, masa bodoh. Ketika satu saat dia telepon, Pak cepat pulang, karena suami yang berkata bahwa saya tidak perlu Tuhan sekarang dalam keadaan menjadi stroke. Tiba-tiba stroke dan sekarang ada dibawa ke rumah sakit. Saudara, ketika si suami ini dibawa ke rumah sakit, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, si pendeta itu segera balik dan segera melakukan ibadah pelepasan jenazah. Itulah sebabnya manusia seringkali sombong. Abad apa gereja? Abad apa ibadah? Abad apa Tuhan? Saya yang lebih hebat. Segala-galanya saya yang kerjakan. Segala-galanya saya buat. Kesombongan mulai timbul. Akibatnya Tuhan panggil dan dia sudah tidak bernyawa lagi. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi Alkitab mengatakan kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti meninggalkan kita. Sebab itu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesukaran apapun, kekayaan yang saudara miliki, uang yang banyak yang saudara dapatkan, segala sesuatu yang kita miliki, bukanlah karena karya kita, tetapi karena pertolongan daripada Tuhan. Sebab itulah di tengah-tengah apapun yang saudara alami saat ini, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Janganlah kita harus memiliki takut akan Tuhan.
Kita harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Hei orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saya ulangi lagi, Mazmur 115 ayat ke-11 berkata, hei orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kita bisa menerima pertolongan daripada Tuhan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Hal yang kedua, untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan bagi kita orang percaya adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Dengan tidak meninggalkan Tuhan, dengan tidak meninggalkan ibadah, dan tetap setia, tidak terpengaruh oleh rayuan-rayuan hamba-hamba Tuhan, oleh rayuan-rayuan orang-orang Kristen lainnya untuk kita pindah ke tempat mereka. Jangan terpengaruh, tetaplah setia beribadah, janganlah meninggalkan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah keinginan Tuhan untuk semua orang, terlebih lagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan, ada akan pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang kepada orang yang takut akan Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12 mengatakan, Ulangan 10 ayat 12 mengatakan, maka sekarang, hei orang-orang Israel, apakah yang dimintakan, perhatikan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Firman Tuhan mengingatkan apa yang diminta oleh Allah kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah takut akan Allah. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Allah, dia tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi dia akan menurut segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, beribadah, mengasihi, berbuat baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jelas di sini firman Tuhan mengatakan, jika kita hidup takut akan Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan, akan mendatangkan pertolongan. Akan mendatangkan pertolongan. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, akhir dari segala sesuatu, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah adalah kewajiban. Sama seperti saudara setiap hari makan, sama seperti saudara setiap hari mandi, sama seperti saudara setiap hari tidur. Itu adalah kewajiban manusia. Sama seperti saudara bekerja, mencari uang, kecuali yang sudah pensiun, bisa melakukan apa saja. Itu adalah kewajiban. Demikian dengan orang-orang percaya. Kewajiban kita sebagai orang percaya adalah takut akan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, takut akan Tuhan merupakan satu unsur yang penting.
bagi setiap orang yang percaya akan Tuhan. Menurut Alkitab, takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan, kebesaran, kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan bukan mendengar seperti orang yang mengalami keseraman, takut melihat hantu, takut melihat setan, tidak. Tapi takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan, keputusan hati. Takut akan Tuhan adalah pikiran kita untuk tidak mengecewakan Tuhan. Tuhan sudah baik buat saudara. Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada saudara. Tuhan sudah memberikan segala karunia kepada saudara. Oleh sebab itu, janganlah kita hidup untuk mengecewakan Tuhan. Tetapi barilah kewajiban kita adalah takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara dikasih Tuhan, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan untuk menjauhi perkataan-perkataan yang najis, perkataan-perkataan yang kotor, kebun binatang, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak. Hati-hati. Kewajiban orang Kristen adalah takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama adalah Abigail. Dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 25 berkata, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Ini menceritakan seorang bapak yang bernama Nabal. Dia diberkati dengan segala kekayaan. Satu saat Raja Daud datang menyuruh pegawai-pegawainya, menyuruh tentara-tentaranya kepada Nabal, dan meminta sedikit makanan binatang, sapi, kambing, domba untuk tentara-tentaranya. Karena Daud tahu siapa Nabal yang sudah ditolongnya, sudah diberikan segala sesuatu sehingga dia diberkati. Tetapi ketika pegawai-pegawai utusan Daud kepada Nabal, Nabal berkata, siapa itu Daud? Siapa orang itu Daud? Aku gak kenal dia. Melecehkan seorang raja yang bernama Daud. Sehingga utusan Raja Daud ketika itu dia pulang dan melaporkan, dia berkata demikian kepada Nabal. Saudara, apa yang diperbuat oleh Raja Daud? Raja Daud marah. Dan ketika Raja Daud marah, siapkan keledai, siapkan senjata, siapkan segala sesuatu, aku akan datang untuk membunuhnya. Raja Daud marah karena dia melihat orang yang sombong, orang yang tidak tahan omongannya. Orang yang tidak mengacau omongannya, sehingga Daud begitu murka dan dia mau membunuh seorang yang bernama Nabal. Ketika istrinya Nabal yang bernama Abigail mengetahui kemarahan Daud karena suaminya yang bebal, sesuai dengan namanya Nabal itu artinya bebal. Orang yang bebal dikasih tahu bagaimanapun juga, diberitahukan sebagaimana juga, dinasehatkan bagaimana juga, dia tidak akan mengerti, dia akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Abigail yang mengetahui Daud marah, membunuh suaminya bernama Nabal. Akhirnya Abigail berkata, siapkan keledai, aku mau datang kepada Daud. Abigail dengan kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan, dia menghampiri Raja Daud. Jangan Raja Daud, jangan bunuh suamiku, biar aku saja mati. Dengan segala kerendahan hati dan takut akan Allah, menjauhkan kejahatan daripada dirinya, dia berkata kepada Raja Daud. Akhirnya Raja Daud tidak melakukan Allah dan menakutkan. Dan apa
apa yang terjadi? Nabal akhirnya mati oleh karena Tuhan, karena dia tidak takut akan Tuhan. Tinggallah istrinya Abigail. Ketika Daud mengetahui Nabal sudah mati, dia ambil Abigail untuk menjadikan istrinya. Pertolongan Allah nyata ketika orang takut akan Tuhan. Tuhan tahu segala kebutuhan saudara. Tuhan tahu segala keperluan saudara. Tuhan tahu apa yang sudah tahu. Takutlah akan Tuhan. Seperti Abigail, menghormati manusia yang lain, menghormati pemimpin-pemimpin, sehingga Abigail ditolong oleh Raja. Contoh yang lain adalah tentang Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-8. Bagaimana Yusuf diberkati Tuhan. Dia tinggal di rumah Potifar, tidak ada manusia seorang pun di tengah-tengah manusia dalam keluarga Potifar. Tinggal istrinya yang melihat Yusuf begitu cantik, begitu cakap, begitu ganteng. Mungkin si istri Potifar ini adalah seorang yang hawa nafsunya tinggi sekali, ingin melampiaskan keinginannya untuk tidur bersama dengan Yusuf. Tapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang mencelakakan kehidupan manusia. Yusuf takut akan Tuhan sekalipun dirayu. Bahkan diambil pakaiannya dan diteriakkan kepada orang-orang ke kampungnya. Akhirnya Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Apakah Yusuf gagal? Apakah Yusuf mati? Tidak. Tuhan menyertai Yusuf, dan apa saja yang dibuat Yusuf menjadi berhasil. Pertolongan Tuhan nyata kepada orang yang takut akan Tuhan. Dialah pertolonganku, dialah perisaiku, kata Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, menjauhkan diri kita dari segala kejahatan, kesombongan, kecongkakan, Tuhan akan membela kita, dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Contoh yang ketiga adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 dan 17. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika ada satu peraturan tidak boleh meminta sesuatu, harus menyembah kepada patung yang dibuatnya, patung yang dibuat oleh raja pada saat itu, yaitu Raja Nebukadnezar pada saat itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menolak. Seandainya Allahku tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung ini. Sekali-kali aku tidak akan menghormati patung ini. Dia takut kepada Allah. Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya dimasukkan ke dalam dapur api. Pada waktu dia dimasukkan ke dalam dapur api, orang-orang melihat, bukannya 3 orang yang masuk ke dalam dapur api, tetapi aku lihat 4 orang. Siapa dia? Dia ada dewa. Dia melihat itu adalah Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara dia. Takut akan Tuhan. Demikian juga dengan saudara, mari kita mau belajar 3 contoh ini mengajar kepada kita hidup di dalam dunia ini untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita tinggal dalam istana Presiden Jokowi, kita hidup seenaknya, kita hidup semaunya, kita melawan Presiden Jokowi, melawan peraturan-peraturan, tidak takut akan Presiden Jokowi, tidak takut kepada peraturan yang ada di sana, maka kita tidak akan mengalami pertolongan. Yuk kita koreksi diri kita. Selama ini apakah kita takut akan Tuhan atau tidak? Kenapa kita tidak pernah menerima pertolongan Tuhan? Karena mungkin kita tidak takut akan Tuhan. Kita hidup semau kita hidup seenak kita. Yang ketiga, hidup dalam ketekunan. Hidup di dalam ketekunan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 berkata,
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian perlu bersabar supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Pertanyaannya, apa yang dijanjikan dan merupakan kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya? Jawabannya, Tuhan berjanji selalu memberikan pertolongan kepada setiap orang percaya sesuai dengan janji-janjinya. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya mencuri, iblis datang hanya merusak, iblis datang hanya membuat hal-hal mempermalukan, tetapi aku datang supaya domba-dombaku hidup di dalam kelimpahan. Gak pernah Tuhan mencuri kita, gak pernah Tuhan menyakitkan kita, gak pernah Tuhan membuat bohong kepada saudara dan saya. Dia akan memberkati kita, mencukupkan kehidupan saudara, mencukupkan pekerjaan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dia pasti memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu untuk kita mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka harus ada respon yang harus kita lakukan. Alkitab mengatakan, kamu memerlukan ketekunan. Kamu harus memiliki kesabaran. Pertolongan Tuhan tidak seperti orang makan cabai. Begitu kita makan cabai langsung rasa pedasnya, tidak. Ada waktu yang Tuhan perlukan untuk saudara dan saya. Ada sesuatu yang perlu kita jaga dalam hidup kita, yaitu kita harus menunggu waktunya Tuhan. Kita harus terus tekun, kita terus bersabar. Orang yang bersabar adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat 3 contoh lagi Abraham dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai dengan Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8. Perjalanan ketika diperintahkan untuk membawa Ishak adalah cukup jauh. Perjalanannya berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk sampai ke Bukit Moria. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham dia sabar. Abraham dia tekun. Satu saat ayat yang ke-8 berkata, saat Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika dia sudah berjalan, anaknya berkata, Bapak, kayu sudah sedia, pisau sudah sedia, mana anak dombanya? Abraham dengan sabar, Abraham dengan tekun. Gak usah takut, Tuhan akan menyediakan. Perjalanan daripada Abraham untuk mengorbankan anak Ishak, perjalanan yang panjang selama 3 hari, cukup waktu yang lama untuk dia mendapatkan pertolongan. Tapi Abraham tetap tekun, Abraham tetap sabar. Dia menanti anak Ishak, maka dia juga tetap sabar, menanti. Kesabaran dibutuhkan untuk menerima pertolongan Tuhan. Kesabaran, mungkin hari-hari sudah berdoa, sudah minta, sudah berdoa, sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, belum dijawab. Sabar. Sabar adalah penderitaan yang panjang. Ketekunan untuk mendapatkan hasil adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Tapi kita tetap sabar. Kalau kamu memiliki ketekunan, maka kamu melakukan kehendak Allah, dan Allah akan memberikan janji-janji kepada saudara. Yang kedua adalah Kaleb. Yosua pasal 14 ayat 14. Kaleb diperintah untuk memerintah negeri Kanaan. Dia jalan di tengah-tengah rasa takut.
Tapi karena Kaleb adalah orang takut akan Tuhan, maka Alkitab katakan dia pulang. Sementara orang-orang yang lain tidak sabar, sementara teman-teman yang lain tidak sabar, tapi Kaleb tetap sabar. Alkitab katakan dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ketekunan, kesabaran membuat Kaleb menerima Hebron, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Hal yang ketiga adalah janda dan hakim yang lain. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-5, hakim yang lain ketika janda dia datang, dia tolak, dia usir. Tetapi dengan sabar, dengan ketekunan, dia datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sehingga akhirnya hakim itu berkata, karena perempuan menyusahkan aku akan menolong dia, aku akan memberkati dia, aku akan mengabulkan permohonan dia. Apa yang sudah doakan buat Tuhan? Apa yang sudah minta kepada Tuhan sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan? Terus tekun, jangan putus asa, terus sabar. Karena sabar adalah penderitaan yang panjang, long suffering. Penderitaan yang panjang. Kita akan diejek, kita akan diolok. Mana Tuhanmu? Mana Allahmu? Katanya dengar doa kamu, katanya menerima pertolongan. Tetapi mana buktinya? Hari-hari ini kita perlu memiliki kesabaran. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita harus tetap sabar di dalam Tuhan. Kita harus tetap sabar di dalam Tuhan, karena kesabaran adalah kunci atau rahasia untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Kesabaran adalah kunci untuk kita menerima jawaban daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, kita mengalami sendiri pertolongan dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen kata orang lain. Jangan jadi orang Kristen kata pendeta. Tetapi jadilah orang Kristen yang mengalami sendiri akan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Mengalami pertolongan yang Tuhan adalah pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan berbuat baik dalam Tuhan. Lakukan dan tetaplah setia kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan datang pertolongan. Yang ketiga, hidup di dalam ketekunan dan hidup di dalam kesabaran. Ketekunan dan kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ayat terakhir kita akan membaca dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita harus punya keberanian untuk apa? Tidak meninggalkan Tuhan. Kita harus punya keberanian untuk hidup takut akan Tuhan, menjauhkan kejahatan. Kita harus punya keberanian untuk memiliki ketekunan dan kesabaran. Karena dengan demikianlah pertolongan Tuhan akan menjadi nyata buat saudara dan buat saya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.